Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali di tanggal 8 November 2022 kita bertemu lagi, kita bersekutu di dalam firman Tuhan, kita bersekutu bersatu di dalam Roh Kudus. Saudara, saya akan menyampaikan satu tema yang cukup penting untuk kita ketahui tentang Hakim Maha Agung di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang akan menghakimi seluruh manusia di akhir zaman itu firman. Firman yang mana? Firman yang dahulu disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus Kristus, itulah Injil. Dan Injil ini, saudaraku, nanti akan membentuk pribadi-pribadi, manusia-manusia sempurna yang ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi, maka orang-orang sempurna ini akan diangkat, akan harpazo, akan rapture. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bukan Injil yang tertulis pada kertas, Bible saudara yang tebel-tebel itu yang akan menghakimi manusia, bukan itu. Bukan juga Injil elektronik yang ada di perangkat-perangkat elektronik saudara yang akan menghakimi dunia. Saudaraku, kemarin saya sampaikan kalau Injil yang tertulis di dalam kertas yang tebal sekali itu, yang saudara punya di rumah, itu disobek ya sobek, saudaraku, dibakar ya terbakar. Injil elektronik yang ada di HP saudara, mungkin di laptop saudara, itu dihancurkan ya pecah, saudaraku. Tetapi saudaraku, Injil yang ditulis di dalam loh hati manusia, dan manusia nanti oleh Injil itu dari tahap ke tahap dengan kekuatan korban Kristus, manusia akan disempurnakan. Maka manusia yang mempribadikan Injil itu, saudaraku, nanti saudara akan saya beritahu, dia akan menjadi pribadi Injil yang hidup. Dia akan menjadi pribadi Injil yang kekal. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Ini rahasia besar dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6. Jadi malaikat yang terbang di atas langit membawa Injil yang kekal itu tidak nanti ada malaikat kemudian terbang di langit, terbang ke sana kemari berteriak-teriak keras sekali dia membawa kitab tebel gitu. Saudaraku, tidak. Saudaraku, tidak ada seperti itu. Itu kejadiannya adalah ketika nanti malaikat itu bersama-sama dengan orang-orang kudus yang sudah terbentuk menjadi manusia-manusia sempurna. Orang-orang kudus yang sudah dibentuk oleh Injil menjadi orang-orang sempurna dan harpazo diangkat ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 itu digenapi. Saudaraku, ini sudah dipersiapkan, sudah siap-siap untuk menghukum, untuk menghakimi bumi. Saudaraku, jadi bukan Injil yang tertulis pada kertas. Kalau Injil yang tertulis pada kertas, disobek itu sobek, saudaraku, dibakar ya terbakar. Nah, kalau ada peristiwa satu tragedi, misalkan rumah terbakar, Injilnya nggak terbakar, ya karena Bible itu tebal, saudaraku. Kitab-kitab lain pun seperti itu, ada kisah-kisah seperti itu, saudaraku. Jadi bukan Injil yang tertulis di kertas ya, saudaraku, yang akan menjadi hakim di akhir zaman, tetapi Injil yang ditulis pada loh hati manusia, sehingga manusia itu dibentuk oleh Injil tersebut dari tahap ke tahap, dari pintu gerbang mezbah korban bakaran, kemudian bejana pembasuhan, kemudian masuk pintu kemah suci, masuk ruang kudus, akhirnya mencapai kesempurnaan. Itulah Injil yang hidup. Saudara, itu menjadi Injil yang hidup, menjadi saudaraku, suratan Kristus. Nanti saudaraku, jadi manusia-manusia yang dibentuk oleh Injil
dan menjadi kekal. Saudaraku, manusia itu kalau dibentuk oleh Injil menjadi kekal, baik yang oleh karena kehendak Tuhan mati sebelum masa harpazo, saudaraku, ataupun orang-orang yang nanti oleh kemurahan Tuhan bisa mengalami harpazo dan juga pengungsian. Itu orang-orang yang dibentuk oleh Injil sehingga jiwanya itu nanti bisa mencapai kekekalan. Saudara, manusia-manusia yang dibentuk oleh Injil yang di akhir zaman kemudian menjadi orang-orang yang harpazo, orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh seperti Henokh dan juga Elia. Saudaraku, ini orang-orang yang tidak mengalami kematian tubuh ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu digenapi. Ketika terlahir manusia-manusia sempurna yang hidupnya itu menjelma, saudaraku, menjadi Injil yang hidup, yang jiwanya itu sudah menyatu dengan Injil yang hidup. Saudaraku, jadi manusia-manusia sempurna yang dibentuk oleh Injil, yang dilahirkan oleh gereja Tuhan dan dibentuk oleh Injil, kemudian menjadi kekal, kemudian harpazo, nanti akan menyatu dengan Tuhan. Jadi sesudah harpazo, kalau sudah membaca di dalam kitab Wahyu pasal 12 itu, kemudian dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Sudah manusia itu sempurna, mempribadikan Injil, maka manusia itu kemudian akan dibawa kepada Allah dan ketahtanya, bersatu dengan Tuhan. Saudaraku, jadi manusia-manusia yang dibentuk oleh Injil sehingga sempurna, kemudian harpazo, menyatu dengan Tuhan Yesus, inilah nantinya yang akan menghakimi baik manusia maupun malaikat. Saudaraku, jadi ini luar biasa sekali. Suatu ketika penghakiman itu, saudaraku, akan diberikan oleh Tuhan di tangan orang-orang kudusnya. Orang-orang kudus itu akan menghakimi dunia. Saudara, ini rahasia kitab Wahyu. Ini rahasia puncak kekristenan, saudaraku. Makanya yang akan datang di akhir zaman itu Tuhan Yesus Kristus, bukan nabi-nabi yang lain. Karena yang akan menjadi hakim yang adil di akhir zaman itu adalah Injil yang kekal. Saudaraku, Tuhan Yesus bersama dengan manusia-manusia sempurna yang dibentuk oleh Injil yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan membaca Yohanes pasal 12 ayat yang ke-47 dan 48. Perhatikan baik-baik. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ini Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia tidak menghakimi. Saudaraku, dia ditugaskan oleh Bapa 2000 tahun yang lalu itu bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan solusi supaya manusia itu selamat. Dan di akhir zaman orang-orang yang selamat itu menjadi orang-orang kudus yang kepadanya dipercayakan penghakiman atas dunia. Jadi penghakiman atas dunia itu nanti akan diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang kudus. Dan kepalanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kita adalah tubuhnya. Penghakiman atas dunia ini nanti diserahkan kepada orang-orang kudus setelah harpazo itu. Makanya di Wahyu pasal 14 kemudian ada pemberitahuan tentang penghakiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Jadi yang menolak Kristus, menolak kekudusan, menolak kesucian hidup, dia itu nanti akan dihakimi oleh siapa, saudaraku? Yaitu firman yang telah aku katakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya.
pada akhir zaman. Firman yang dikatakan Yesus itu namanya apa, saudaraku? Firman yang dikatakan Tuhan Yesus itu namanya Injil. Injil yang kekal. Saudaraku, Injil yang kekal itu sekali lagi bukan kertas Bible saudara. Bukan Injil elektronik di HP saudara, tetapi Injil yang ditulis di hati saudara. Itu nanti yang akan membuat saudara kekal. Saudara menjadi catatan-catatan hidup, menjadi, saudaraku, Injil yang hidup di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang menghakimi dunia ini Tuhan sendiri berkata, bukan Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu, tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, yang dikatakan Tuhan Yesus itu namanya adalah Injil, yaitu Injil yang kekal. Itu nanti yang akan menghakimi dunia. Nanti kalau kita baca Wahyu pasal 19, saudara akan menjadi jelas. Ternyata yang menghakimi dunia, yang menghakimi seluruh manusia di muka bumi itu ternyata adalah namanya firman Allah. Saudaraku, itu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dahulu. Saudaraku, jadi saudara sekarang itu mesti baik-baik mengendalikan diri, menahan hawa nafsu. Saudaraku, betul-betul menyucikan diri, memanfaatkan korban Kristus supaya hidupmu itu semakin suci, kudus, dan layak. Saudaraku, layak menghakimi dunia. Saudaraku, saya itu kadang prihatin ketika melihat hakim-hakim di dunia saat ini. Ketika mereka duduk di meja kemuliaan para hakim itu, ketika mereka mencecar pertanyaan para terdakwa itu, seolah-olah mereka tidak punya dosa begitu, saudaraku. Ini saya prihatin ya, saudaraku. Ke depan kiranya ada hakim-hakim yang hatinya betul-betul nuraninya luar biasa, sehingga berempati, ngerti bahwa aku pun orang berdosa, sehingga aku tidak akan semena-mena menjatuhkan hukuman kepada orang lain. Itu hakim yang baik begitu, saudaraku. Nah, di akhir zaman itu Tuhan Yesus akan tampil sebagai hakim yang adil, dan kita, saudaraku, yang akan dipakai untuk menghakimi dunia ini harus menguduskan diri mulai saat ini, supaya hidupmu itu kudus, suci, kudus, kemudian akhirnya bisa disempurnakan oleh Tuhan. Jadi saudaraku, yang menghakimi dunia ini bukan Tuhan Yesus yang datang 2000 tahun yang lalu. Ini Tuhan sendiri ngomong dalam Yohanes pasal 12 ayat 47 tadi, saudaraku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang namanya Injil, itu yang akan menghakimi. Injil yang mana? Injil yang sudah mempribadi di dalam diri orang-orang sempurna yang nanti harpaso. Setelah harpaso itu, saudaraku, kemudian orang-orang itu akan menyatu dengan Tuhan, dibawa lari kepada Allah dan ketahatannya. Sesudah itu, maka kemudian Wahyu pasal 14 menuliskan di sana ada malaikat yang terbang di atas langit, kepadanya ada Injil yang kekal. Itulah yang akan menghakimi dunia. Perikopnya Wahyu pasal 14 itu pemberitahuan tentang penghakiman, saudaraku. Itulah saatnya nanti orang-orang kudus, saudaraku, yang jiwanya itu sudah menyatu dengan Injil, yang jiwanya itu sudah dibentuk oleh Injil itu, nanti akan menghakimi dunia, saudaraku. Jadi, saudaraku, Injil yang kekal itu adalah Injil yang sudah tertulis di dalam hati manusia. Simak baik-baik ya. Injil yang kekal itu adalah Injil yang sudah tertulis di dalam hati manusia. Kalau yang ada di bukumu, saudaraku, itu bukan Injil yang kekal. Kalau yang ada di perangkat elektronikmu itu bukan Injil yang kekal, saudaraku. Nanti kalau ada perang gitu, saudaraku, misalkan perang nuklir, saudaraku, Injil-Injil yang lahiriah, ada Injil yang ditulis dalam buku-buku itu, saudaraku. Injil yang ditulis di dalam alat-alat elektronik itu bisa hancur. Tetapi, saudaraku, Injil yang ditulis di dalam hatimu itu tidak akan hancur, saudaraku. Itu disebut sebagai Injil yang kekal, suratan-suratan Kristus yang hidup.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Injil yang kekal itu Injil yang sudah tertulis di dalam hati manusia dan menyempurnakan manusia, sehingga manusia itu nanti harpaso, diangkat hidup-hidup seperti Elia, kemudian seperti Henokh. Saudaraku, itulah orang yang nanti dipercaya menghakimi dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah harpaso itu maka manusia sempurna akan bersatu dengan Tuhan. Kita akan baca Wahyu pasal 12 ayat 5. Ini lahirnya manusia sempurna yang dipercaya oleh Tuhan nanti untuk melaksanakan penghakiman atas dunia ini, yang akan menghakimi dunia. Syaratnya menjadi manusia sempurna. Saudaraku, sempurna dengan cara apa? Dengan memanfaatkan korban Kristus. Saudaraku, jadi kalau ada orang yang berkata kesempurnaan itu tidak perlu, kesempurnaan itu tidak penting, saudaraku, penting. Saudaraku, di akhir zaman justru ini menjadi puncak pengajaran yang akan membawa jemaat itu harpaso, diangkat, rapture, hidup-hidup. Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Berulang saya sampaikan, 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja. Itu yang melahirkan satu orang, Maria melahirkan Tuhan Yesus. Tetapi di akhir zaman yang dilahirkan di Wahyu pasal 12 ini, di dalam puncak pengajaran kekristenan, top dari pengajaran kekristenan, puncak pengajaran kekristenan, maka yang akan lahir di akhir zaman ini adalah badannya Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang sempurna yang harpaso. Saudaraku, bayi itu lahirnya kepala dulu, saudaraku, yang normal seperti itu ya, saudaraku. Demikian pula di dalam kelahiran besar dari Tuhan Yesus Kristus, kelahiran besar dari tubuh Kristus. Ini yang lahir dulu juga kepala gereja dulu, Tuhan Yesus Kristus. Baru kemudian setelah waktu kita saat ini, sekitar 2000 tahun setelah Tuhan Yesus, baru badan yang maha besar itu lahir, keluar. Saudaraku, itu terjadinya di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima ini. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki, eteken huios archen, ya, kurang lebih seperti itu ya, melahirkan, menghasilkan. Saudaraku, gereja akhir zaman itu nanti akan menghasilkan output orang-orang sempurna yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, ini syarat orang yang harpaso, syarat orang yang rapture itu sempurna. Bukan sempurna dengan kekuatannya sendiri, tetapi sempurna dengan cara memanfaatkan kekuatan korban Kristus. Sebab kalau kita sempurna dengan cara kita sendiri, itu nggak ada yang bisa. Saudaraku, oleh karena itu sempurnanya manusia di akhir zaman, sehingga dia terlahir menjadi badan besar dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kepala gereja itu lahirnya, keluarnya itu sudah 2000 tahun yang lalu, maka badan dari yang maha besar itu lahirnya di Wahyu pasal 12 ini. Wahyu pasal 12 ayat 5 itu lahirnya badan dari yang maha besar. Siapa itu? Kita semua yang hidupnya menjadi Injil yang hidup. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga firman Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan seterusnya. Injil Yohanes seperti itu. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5, inilah manusia-manusia sempurna yang dibentuk oleh Injil, yang kemudian menyatu dengan Yesus. Saudaraku, 2000 tahun yang lalu itu kepalanya nongol, saudaraku. Kepalanya sudah muncul, saudaraku. Tetapi karena ini tubuh yang maha besar, saudaraku, badannya itu lahir sempurna di Wahyu pasal 12 ayat yang 5. Memakan waktu yang sedemikian lama karena ini badan dari yang maha besar yang akan menghakimi dunia. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5 ini badannya dari yang maha besar, dari hakim yang agung. Saudaraku,
Inilah manusia-manusia sempurna yang dibentuk oleh Injil, yang kemudian menyatu dengan Yesus menjadi badannya. Kalau di dalam ayat lain diterangkan itu menjadi pasukan surgawi yang mengiring kedatangan Tuhan Yesus. Saudaraku, Yudas katakan Tuhan itu datang bersama dengan beribu-ribu orang kudus. Nabi Musa katakan, saudaraku, Tuhan itu datang bersama puluhan ribu orang kudusnya. Henok juga berkata seperti itu, Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Nah, karena Henok ini termasuk orang yang diangkat hidup-hidup, jadi dia ngerti, saudaraku, apa yang diketahui oleh Henok itu kemudian ditulis kembali oleh Yudas dalam satu ayat, bahwa Tuhan datang bersama-sama beribu-ribu orang kudusnya. Saudaraku, jadi Yudas itu mengutip dari apa yang dikatakan oleh Henok, keturunan ketujuh dari Adam. Ya, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 5, inilah manusia-manusia sempurna yang dibentuk oleh Injil, yang kemudian menyatu dengan Yesus, dibawa kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, dan kepadanya diberikan mandat untuk menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Ini kepada orang-orang yang harpaso tadi, saudaraku, yang menyatu dengan Tuhan Yesus. Karena 2000 tahun yang lalu itu yang sudah muncul itu kepalanya. Maka ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 ini, badannya Tuhan Yesus semua lahir total. Akhirnya surga dibersihkan, iblis dicampakkan, muncul masa antikris itu karena badan dari yang maha besar itu sudah lahir. Jemaat-jemaat yang sempurna itu sudah lahir, saudaraku. Nah, kepada orang-orang yang harpaso, yang mencapai tataran rohani ruang maha kudus, kemudian dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya, ini kepadanya diberikan mandat untuk menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Selain itu, kepada orang-orang yang harpaso tadi diberi mandat untuk menghakimi. Saudaraku, inilah yang disebut oleh Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 48 tadi, bahwa yang menjadi hakim di akhir zaman itu adalah Injil yang kekal, saudaraku. Jadi mandat untuk menghakimi yang diberikan oleh Tuhan kepada, saudaraku, orang-orang kudusnya, kepada orang-orang yang sempurna, yang harpaso di akhir zaman, ini sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kepada orang-orang kudus ini diberikan mandat untuk menghakimi. Inilah Injil yang kekal, yaitu Injil yang berkuasa menghakimi. Kalau dulu Tuhan Yesus, dia tidak menghakimi, saudaraku, tetapi ketika badannya sempurna lahir, saudaraku, maka, saudaraku, kepada orang-orang ini, orang-orang yang harpaso ini diberikan mandat untuk menghakimi. Maka nanti di Wahyu pasal 14 kemudian ada pemberitahuan tentang penghakiman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga akan membaca 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Penghakiman atas dunia ini diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Penghakiman atas semua raja-raja, atas semua manusia ini diberikan kepada siapa? 1 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Nah, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Ini siapa, saudaraku? Ini orang-orang yang harpaso tadi. Bentuk penghakimannya apa, saudaraku? Nanti sudah akan melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-15 itu, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, yang dengan itu nanti berakhirlah murka Tuhan, penghakiman Tuhan. Dan itu mulai diberitahukannya di Wahyu pasal 14, saudaraku. Nah, di Wahyu pasal yang ke-15 sudah dimulai penghakiman-penghakiman itu, saudaraku. Cawan yang pertama, cawan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu penghakiman Tuhan atas bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ulangi, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus
akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, nah ini sudah ditulis, penghakiman dunia berada di tangan kamu. Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat yang ketiga, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Paulus katakan seperti itu kepada jemaat di Korintus, saudaraku. Tidak tahukah bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Saudaraku, nanti ketika Wahyu pasal yang ke-19 itu, saudaraku, malaikat-malaikat nanti dihakimi, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus datang bersama beribu-ribu orang kudusnya, bersama pasukan surgawi itu nanti akan menghakimi malaikat-malaikat juga, malaikat-malaikat yang jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita selanjutnya akan membaca di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7. Sudah menjadi jelas urutannya tadi. Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu tidak menghakimi, tetapi yang menghakimi siapa? Firman yang dikatakan. Firman yang dikatakan itu siapa? Itu disebut sebagai Injil yang kekal. Injil yang kekal itu siapa? Injil yang kekal itu adalah Injil yang mempribadi di dalam diri manusia, di dalam jiwa manusia, sehingga manusia itu sempurna dan diangkat. Saudaraku, dan kepada dia, saudaraku, kepada orang-orang sempurna, orang-orang kudus ini dikatakan juga bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Saudaraku, ini luar biasa sekali. Inilah Injil yang kekal, suratan-suratan hidup. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 7. Ini perikopnya, judulnya itu pemberitahuan tentang penghakiman, ya, saudaraku. Jadi ketika penghakiman nanti akan dimulai, ini ada pemberitahuan dahulu. Wahyu pasal yang ke-14 ayat 6 dan ke-7. Saya akan bacakan. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa malaikat itu nanti bukan terbang ke sana kemari, ke langit Eropa, ke langit Amerika, ke langit Rusia, terbang ke langit Australia, tidak seperti itu. Kemudian dia bawa kitab Injil yang tebel gitu, saudaraku, kemudian dibuka, kemudian berkata-kata keras, wahai saudara-saudara, bertobatlah. Tidak seperti itu, saudaraku. Injil yang kekal itu nanti malaikat itu bersama-sama dengan orang-orang yang dibentuknya, karena malaikat itu tokoh akhir zaman ini, saudaraku. Nanti bersama-sama dengan orang-orang yang dibentuknya, yang sudah diberikan mandat kuasa untuk menghakimi dunia, seperti tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 tadi, yang diberi mandat untuk menghakimi dunia, yang diberi mandat untuk menghakimi malaikat-malaikat itu. Saudaraku, ketika saudaraku orang-orang ini terbentuk, saudaraku, dikatakan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Ini orang-orang yang harpaso tadi, saudaraku, lari kepada Allah dan ke tahtanya. Makanya kegiatan orang-orang yang harpaso itu apa? Ini diterangkan dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 ini. Nanti puncaknya pencurahan 7 cawan murka Allah. Itu juga dilakukan oleh orang-orang yang harpaso itu. Penghakiman atas bumi itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang kudusnya, sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3 tadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi luar biasa toh, kalau saudara suatu ketika nanti itu dipercaya menghakimi dunia ini, menghakimi raja-raja. Saudaraku, tentunya bukan dengan tubuh jasmani, saudara. Kalau dengan tubuhmu yang seperti sekarang ini, ya saudara, malah nggak bisa, saudaraku. Sudah dalam tubuh kemuliaan, kita sudah diubahkan
kita sudah harpaso, diangkat dalam tubuh kemuliaannya, makanya kita bisa menghakimi dunia, kita bisa menghakimi malaikat-malaikat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ini badannya Tuhan Yesus. Nah, ketika saudara nanti dipercaya menghakimi dunia, saudara tentunya bukan pakai badanmu yang saat ini. Kalau pakai badanmu saat ini, ya raja-raja nggak takut sama saudara. Saudara yang gendut, saudaraku, ada lagi yang rambutnya keriting, ada lagi yang kurus kering, saudaraku. Ya, para raja nggak takut, apalagi antikris, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika nanti sudah dipercaya untuk menghakimi dunia, sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 2, bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Ketika mandat itu diberikan kepada saudara, saudara sudah bukan lagi dalam tubuh ini, tetapi saudara sudah dalam tubuh kemuliaan. Saudara sudah harpaso, sudah lewat masa harpaso itu. Saudara akan diberikan kuasa untuk menghakimi para raja, menghakimi, saudaraku, para pembesar-pembesar, orang-orang kaya di bumi. Saudaraku, mereka yang congkak kepada kebenaran, itu nanti akan kita hakimi, bukan dengan badan ini, tetapi setelah badan kita diubahkan oleh Tuhan di dalam tubuh kemuliaan yang luar biasa. Kalau dalam tubuh seperti saat ini, ya saudaraku, mau menghakimi seperti apa? Tidak bisa, saudaraku, malah diketawain juga, saudaraku. Ya, saudaraku, jadi harus paham ya, kalau saudara ingin menjadi bagian dari orang-orang yang rapture, saudara mulai saat ini harus tahap demi tahap itu menyucikan diri. Jangan berbuat dosa, jaga mulutmu, jangan mengatakan perkataan-perkataan kotor, jangan mengatakan perkataan-perkataan yang dusta, jangan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak layak seperti kebanyakan orang dunia. Saudaraku, kita harus jaga mulut kita, pendengaran kita, panca indera kita, sampai nanti kita itu layak diangkat hidup-hidup, kita rapture dan kita diubahkan dalam tubuh yang begitu dahsyat, namanya tubuh kemuliaan. Saudaraku, itu yang nanti bisa menghakimi para pembesar di muka bumi ini lah. Kalau saudara masih pakai badanmu yang sekarang, wah, badannya hitam kayak gitu, mau menghakimi raja-raja, ya saudara nanti malah diketawain. Saudaraku, oh, rambutnya keriting kayak gitu, aduh, tubuhmu krempeng. Saudaraku, masa mau menghakimi pembesar-pembesar di bumi, saudara diketawain. Tetapi ketika saudara mentaati Injil, sudah dibentuk oleh Injil menjadi orang-orang sempurna, diubah oleh Tuhan dalam tubuh kemuliaan, pada saat itulah nanti amanat penghakiman itu diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang kudusnya. Saudaralah Injil yang kekal itu. Saudaraku, Injil yang kekal itu jadi bukan kertas itu ya saudaraku, tapi justru hati saudara yang ditulisi oleh Roh Kudus dengan kebenaran firman Tuhan, yang ditulisi oleh Roh Kudus dengan perkataan-perkataannya Tuhan Yesus. Itu nanti saudara akan menjadi kekal. Dan kalau sudah dikekalkan, saudara harpaso, sudah diberi mandat kuasa untuk menghakimi bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ulangi, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 dan ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Karena telah tiba saat penghakimannya. Siapa yang menghakimi? Ya, Injil yang kekal ini, yang dibawa oleh malaikat yang terbang ke langit ini, yang terbang di tengah-tengah langit ini, saudaraku. Ya, orang-orang yang harpaso itu, saudaraku. Suratan-suratan Kristus yang hidup, itulah Injil yang kekal, yang kepadanya diberikan kuasa untuk menghakimi dunia. Saudara,
Jadi paham sekarang Wahyu pasal 14 ayat 6 dan ke-7. Jadi itu bukan nanti ada malaikat terbang dari langit Australia menuju Indonesia sambil dia di langit berseru-seru, ayo bertobatlah, terimalah Injil. Tidak seperti itu, saudaraku. Melainkan nanti, saudaraku, itu adalah orang-orang yang harus palsu, yang kepadanya diberikan kuasa untuk menghakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah yang dikasihi Tuhan, jadi ini bukan malaikat yang terbang ya, ingat, malaikat yang terbang membawa kertas gitu, membawa pengumuman ke sana kemari, tidak seperti itu, saudaraku. Kemudian, saudaraku, seperti apa profil dari firman yang berkuasa menghakimi itu? Saudara, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Dan ini adalah puncak dari tugas orang-orang yang harpaso bersama dengan orang-orang kudusnya, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, judulnya firman Allah. Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16. Saudara, firman Allah judulnya. Saya itu kadang prihatin ya, kalau ada orang menyebut nama Allah itu ada yang alergi. Wah, itu enggak benar, saudaraku. Nama Allah itu karena ini bahasa Indonesia, saudaraku. Elohim, kalau mau bahasa sana ya, saudaraku, ini pergeseran bahasa saja, saudara, jangan alergi, saudaraku. Ya, kita akan membaca Wahyu pasal 19 ayat 11 sampai 16, namanya firman Allah. Ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Allah. Amin. Jadi yang menghakimi dunia ini firman Allah. Kenapa tidak ditulis dan namanya adalah Yesus Kristus, saudaraku? Tidak, saudaraku, tapi namanya firman Allah, saudaraku, karena Tuhan tidak sendirian lagi, tetapi nanti bersama beribu-ribu orang kudusnya yang menyatu dalam kesatuan yang luar biasa, saudaraku. Nah, perhatikan ayat 14, saudaraku. Dan semua pasukan di surga mengikuti dia. Lah, ini orang-orang yang harpaso. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan atas segala tuan. Amin, saudaraku. Jadi yang datang di akhir zaman itu Raja di atas segala raja, Tuan atas segala tuan. Itu bukan dalam tubuh seperti ini. Sekali lagi, kalau dalam tubuh seperti ini kita tidak bisa menghakimi. Masih banyak cacat celah, banyak kekurangan, saudaraku. Kalau kita masih dalam tubuh darah dan daging, itu kita tidak akan dipercaya untuk menghakimi dunia, menghakimi para raja, karena kita sendiri masih banyak cacat celah dan darah daging. Tetapi ketika kita sudah diubahkan oleh Injil menjadi manusia sempurna, yang dari tahap ke tahap, pintu gerbang mezbah korban bakaran, kemudian masuk ruang kudus sampai ruang maha kudus, secara bertahap kita diubahkan, maka saudaraku, kita akan harpaso diubah dalam sekejap mata, saudaraku. Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan selanjutnya itu, kita akan diubah dalam sekejap mata. Setelah kita diubah, itu baru kita dilayakkan untuk menghakimi bangsa-bangsa, karena sudah bukan dengan tubuh ini lagi, sudah dengan tubuh yang begitu dahsyat. Kalau dengan tubuh ini ya, saudaraku,
para raja nggak akan mau dengar, saudaraku. Tetapi nanti ketika di dalam tubuh yang luar biasa itu, semua raja akan gemetar, saudaraku. Semua orang akan meratap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yang akan menjadi hakim yang maha adil, hakim yang maha agung di akhir zaman itu adalah firman Tuhan Yesus Kristus. Firman yang membentuk kita semua menjadi sempurna, dan kepada orang-orang kudusnya itu nanti dipercayakan mandat untuk menghakimi bumi setelah orang-orang itu diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kita bersama-sama Tuhan Yesus Kristus nanti akan menghakimi bumi, seperti dikatakan dalam Wahyu pasal 19 ayat 13 dan 14. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah, dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan roh hikmat dan wahyu. Dari hari ke hari sudah diubahkan oleh Tuhan. Semakin naik rohani saudara, dari pintu gerbang naik ke mezbah kurban bakaran, naik lagi ke bejana pembasuhan, naik lagi kadar rohani saudara, masuk ruang kudus, semakin naik, bisa menyembah di dalam roh dan kebenaran, kemudian bisa merobek tirai daging, dan saudara nanti akan masuk di dalam kesempurnaan. Dan ketika Wahyu pasal 12 ayat yang kelima digenapi, sudah termasuk orang-orang yang harpaso. Salam penuaian Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.